Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 28. Kebenaran. Aku percayakan ini kepada kalian, jawabnya kemudian. Wisnu datang seperti biasanya. Namun ia terheran kala melihat sang istri menangis sengsegukan di ruang tamu. Wisnu cepat-cepat menghampiri istrinya dan bertanya di sana. "Kamu kenapa?" tanya Wisnu cepat dengan penuh kekhawatiran. Ia langsung menduduki bokongnya tepat di samping Genisa. "Mami dan kakak pergi mas," balas Genisa dengan derayan air mata. Us, sudahlah. Biarkan saja mereka, nanti juga kembali lagi," balas Wisnu enteng. Genisa mengangkat wajahnya, menautkan kedua alisnya seraya menatap suaminya dengan penuh tanya. "Maksud mas apa?" tanya Genisa dengan wajah bingungnya. "Mungkin inilah waktunya untuk mas bercerita kepada kamu yang sebenarnya," ucap Wisnu sedikit menggantung kata-kata. "Bercerita tentang apa? Aku gak mengerti mas," jawab Genisa bingung. "Ayo ikut mas dulu, mas akan menunjukkan sesuatu kepadamu," ucap Wisnu seraya menarik tangan istrinya dan membawanya keluar. "Kita mau kemana mas?" tanya Genisa lagi. Namun langkah kakinya tetap menuruti kemanapun Wisnu membawanya. "Sebentar," ucap Wisnu, lalu mengeluarkan sebuah benda pipih kesayangannya. Genisa melebarkan matanya dengan mulut menganga, kala melihat sebuah handphone termahal di dunia berada di genggaman suaminya. Setahunya, selama ini Wisnu tidak memiliki handphone. Oleh karena itulah Genisa tidak pernah menelpon suaminya itu kala berada di luar rumah. "Rian, bawa mobil ke sini sekarang," perintah Wisnu, lalu mematikan teleponnya. Tidak berapa lama, sebuah mobil mewah pengeluaran terbaru menghampiri mereka. Genisa masih menatap suaminya dengan pikiran yang berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan dari mana Wisnu mendapatkan semua ini? Itulah yang ada di dalam pikiran Genisa. Seorang pria tampan dengan setelan jas hitamnya keluar dari dalam mobil, dengan berjalan memutar menuju pintu mobil belakang sebelah kiri. "Silahkan masuk tuan," seru Rian dengan sedikit menunduk hormat. Genisa menatap bingung kedua pria itu, apa mereka sedang berakting? Lalu dari mana ini semua, batin Genisa. Bibirnya seakan keluh, wajahnya bingungnya terlihat jelas di wajah Genisa. "Ayo masuk," ucap Wisnu. Seketika Genisa terbuyar dari lamunannya, lalu masuk ke dalam mobil dan disusul oleh Wisnu. "Mas, mobil siapa ini? Dan handphonemu tadi dari mana mendapatkannya?" tanya Genisa setelah berada di dalam mobil. "Nanti akan mas jelaskan. Namun sebelum itu mas ingin membawamu ke suatu tempat terlebih dahulu," jawab Wisnu. Genisa hanya bisa bersabar dan menurut akan perkataan suaminya ini, walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada suaminya itu. Sesampainya di sebuah rumah mewah dengan desain terbaru penuh dengan hamparan tumbuhan bunga-bunga yang dirawat dengan rapi, sehingga menambah keindahan rumah semakin terlihat menawan dan alami. Genisa turun dari mobil dengan mengedarkan pandangannya ke seluruhan tempat. "Rumah siapa mas?" tanyanya, lalu menatap suaminya dengan penuh selidik. "Ini adalah rumah kita," jawabnya spontan. Genisa membelalakkan matanya sempurna. "Kamu bercanda mas, rumah sebagus ini adalah rumah kita." "Apa aku sedang bermimpi?" ucap Genisa tidak percaya. "Coba saja cubit tanganmu sayang. Sakit atau tidak?" ucap Wisnu. Genisa langsung menuruti perkataan suaminya itu, dengan sekuat tenaga ia mencubit tangannya.
Jangan terlalu kuat, nanti tanganmu sakit, cegah Wisnu cepat dengan menarik tangan istrinya. Ternyata sakit Mas, ucap Genisa seraya meringis kesakitan. Mas, tolong jelaskan sama aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu mendapatkan ini dari siapa? Sambung Genisa lagi. Rasa penasarannya sungguh bergejolak, meminta penjelasan dari Wisnu, suaminya. Next episode 29. Episode 29. Penjelasan Wisnu. Mas, tolong jelaskan sama aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu mendapatkan ini dari siapa? Sambung Genisa lagi. Rasa penasarannya sungguh bergejolak, meminta penjelasan dari Wisnu, suaminya. Sebaiknya kita masuk dulu, balas Wisnu. Lalu membawa istrinya untuk masuk. Di ruang tamu, nampak kakek sedang bermain catur bersama pengawalnya. Hari yang begitu membosankan sehingga kakeknya itu memilih untuk bermain catur bersama pengawalnya di sana tanpa menyadari kedatangan sang cucu kesayangannya. Kakek, seru Wisnu. Kakek seketika menoleh, dan pengawal itu langsung berdiri dan membawa alat catur itu ke tempat lain. Masuklah Wisnu, balas kakek dengan senyuman manisnya. Kakek tersenyum melihat Genisa. Tanpa harus menebak-nebak lagi siapa yang sedang bersama Wisnu, kakek sudah tahu kalau yang Wisnu bawa adalah Genisa, istrinya Wisnu. Duduklah, tawar kakek ramah. Genisa tersenyum tipis lalu duduk di samping Wisnu. Sayang, kenalin, ini kakek kandungku, ucap Wisnu memperkenalkan kakeknya. Genisa menatap Wisnu dengan raut wajah kaget. Sejak kapan kau punya kakek Mas? Kau tidak pernah bercerita padaku, ucap Genisa. Ceritanya panjang sayang, ucap Wisnu yang sudah dipotong oleh kakek. Biar kakek saja yang menjelaskannya Wisnu. Potong kakek. Ayah Wisnu adalah anak sulung saya yang sudah lama pergi dari rumah. Sudah lama saya mencari keberadaan mereka. Beruntung waktu itu Wisnu menyelamatkan saya dari kejaran para preman itu, sehingga saya bisa menemukan cucu saya ini, lanjut kakek menjelaskan. Wisnu adalah pewaris tunggal dari keluarga Liu. Karena hanya dia laki-laki keturunan keluarga Liu, jadi semua aset perusahaan termasuk rumah ini juga milik Wisnu, sambung kakek lagi. Genisa menutup mulutnya dengan kedua tangannya, menatap suaminya dengan perasaan tidak menyangka. Jadi Mas adalah presidir Anatarna Group yang sempat dibicarakan Papi waktu itu? Tanya Genisa meyakinkan. Wisnu mengangguk pelan. Iya sayang, balas Wisnu. Kenapa baru menceritakannya sekarang? Dan tujuan Mas membawa keluargaku ke rumah almarhum ayahmu itu karena apa? Jika rumah Mas saja sudah sebagus ini, sempat kesal, namun amarah Genisa kembali reda di saat Wisnu menggenggam tangannya dengan lembut. Sayang, aku belum bisa menceritakan semuanya itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, aku masih menyelesaikan masalah yang ada di kantor. Yang kedua, aku ingin keluargamu segera sadar, dan jangan merendahkan seseorang hanya karena sebuah harta. Seseorang bisa saja berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setelah ini aku akan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa aku bukanlah seseorang yang rendah dan hina, jelas Wisnu panjang lebar. Genisa seketika menatap sendu wajah suaminya itu. Memang benar, jika semua keluarganya selalu menghina suami yang ada di depannya ini selama ini. Mas, lalu bagaimana dengan keluargaku? Tanya Genisa memelas. Kita lihat saja, apa yang akan terjadi selanjutnya kepada mereka. Apakah mereka akan sadar atau tidak, Mas juga tidak tahu. Tapi yang jelas, mereka harus berubah sebelum mereka kembali kepada kita, balas Wisnu. Kita akan tinggal di sini. Tanya Genisa lagi. Tentu saja sayang, ini adalah rumah kita, tentu saja kita akan tinggal di sini, jawab Wisnu lembut. Hari pun berlalu. Sesuai dengan apa yang Wisnu katakan di hari sebelumnya,
bahwa ia akan mempublikasikan sosok Presidir Anatarna Group yang selama ini menjadi perbincangan semua orang, termasuk perusahaan-perusahaan ternama di kotanya itu. Next episode 30. Episode 30. Siaran langsung. Hari pun berlalu. Sesuai dengan apa yang Wisnu katakan di hari sebelumnya, bahwa ia akan mempublikasikan sosok Presidir Anatarna Group yang selama ini menjadi perbincangan semua orang, termasuk perusahaan-perusahaan ternama di kotanya itu. Namun sebelum itu, Wisnu sudah mempersiapkan sesuatu untuk membuat kejutan untuk istrinya, Genisa. "Rian, apa semuanya sudah siap?" tanya Wisnu. "Sudah Tuan, acara akan diadakan nanti malam. Dan berbagai orang penting juga hadir di dalam acara ini," balas Rian. "Bagus. Siarkan kepada seluruh dunia bahwa ini akan dilakukan secara live di televisi," ujar Wisnu kembali. "Baik Tuan." Berita mengenai sosok Presidir Anatarna Group pun semakin marak diperbincangkan di awak sosial media. Bahkan sosok Wisnu yang masih misterius menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Siapa sebenarnya Presidir itu? Di sebuah apartemen. "Mami, Mami," teriak Anis dari kamar dengan berlari menuju ruang TV. Bukrosa yang dipanggil hanya mendelikkan matanya tidak suka. Setiap ingin menonton, menantunya itu selalu mengganggu dirinya dan membuat hidup terasa tidak tenang. "Mami, lihat ini. Presidir itu akan melakukan siaran live nanti malam di televisi," ucap Anis kegirangan. Anis langsung mendaratkan bokongnya dan duduk di samping Bukrosa dengan menyodorkan sebuah benda pipih kesayangannya. "Kamu benar. Kita harus menontonnya malam ini. Mami penasaran. Siapa sebenarnya Presidir itu?" tegas Bukrosa. Malam harinya, di sebuah taman wisata dengan berbagai keindahan bunga serta bentuknya, para wartawan sudah bersiap untuk menunggu kedatangan Presidir Anatarna Group datang serta meresmikan taman wisata yang sengaja Wisnu rancang untuk istrinya Genisa. Warga sekitar pun diperbolehkan datang untuk memeriahkan acara ini serta dapat melihat wisata baru yang baru saja Wisnu bangun di sana. Sementara itu, berbagai awak media memperbincangkan hal ini. Belum lagi berita televisi yang juga membicarakan tentang sosok Presidir yang mereka tunggu-tunggu. Terlihat mobil-mobil mengiringi kedatangan Wisnu yang juga berada di tengah-tengah keramaian mobil itu. Wartawan pun mengambil posisi masing-masing untuk mengabadikan momen ini. Siaran langsung pun dilakukan sejak datangnya mobil Wisnu yang memenuhi area wisata. Bukrosa beserta keluarga pun menonton dengan penuh ketegangan di rumahnya. Nampak dari balik kaca televisi, seseorang membuka pintu mobil, mempersilahkan tuannya untuk keluar. Satu kaki jenjang keluar lebih dulu, lalu disusul dengan kepala dan wajahnya pun terlihat oleh semua orang. Seorang pria tampan dengan tubuh jangkungnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pria itu memang tampan dan manis dengan lesung pipi di sebelah kiki pipinya. Rambutnya yang rapi serta baju setelan jas mewah yang ia pakai, menambah penampilan pria itu semakin sempurna. Mata Bukrosa, tidak, lebih tepatnya seluruh orang yang berada di apartemen itu menatap televisi dengan mata yang melebar sempurna serta mulut yang menganga. "Wisnu," ucap mereka serempak. Mata mereka terfokus menatap televisi untuk meyakinkan apakah itu Wisnu atau bukan. Sementara itu Johnny dan Yunma saling melempar pandangan. "Berarti Wisnu membohongi kita bahwa dia sudah dipecat di Anatarna Group," ucap Johnny tidak menyangka. "Mami, bagaimana ini?" tanya Yunma dan Johnny secara bersamaan. "Mami, kita harus kembali bersama Wisnu. Mami, kita harus bagaimana? Kalau aku tahu Wisnu orang kaya sebaiknya aku yang menikah dengannya." Ais diam semuanya. Kepala sudah sakit melihat Wisnu ada di TV. Ditambah suara kalian yang begitu cerewet ini membuatku semakin sakit kepala, bentak Bukrosa. Matanya masih menatap televisi dengan rasa penyesalan. Ternyata menantunya adalah orang kaya.
Bahkan lebih kaya dari Herlangga yang akan ia jodohkan bersama anaknya itu. Next episode 31. Episode 31. Sebuah hadiah. Ais diam semuanya. Kepala sudah sakit melihat Wisnu ada di TV. Ditambah suara kalian yang begitu cerewet ini membuatku semakin sakit kepala, bentak Buk Rosa. Matanya masih menatap televisi dengan rasa penyesalan. Ternyata menantunya adalah orang kaya. Bahkan lebih kaya dari Herlangga yang akan ia jodohkan bersama anaknya itu. Sorak-sorai pun terdengar, kala Wisnu digandeng oleh seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Genisa. Bahkan ada yang merasa iri kepada Genisa yang digandeng mesra oleh Wisnu. Sungguh beruntung wanita itu. Seandainya saja aku yang berada di sana, betapa beruntungnya aku. Berbagai pendapat mereka layangkan begitu saja, tanpa tahu perjuangan seseorang dalam meraih mimpinya itu. Takdir bisa saja berubah seketika itu, bila sudah Tuhan yang berkehendak, jadi jangan merendahkan siapapun di dunia ini. Tuan, bisa perkenalkan diri Anda. Semua orang sedang menunggu kedatangan Tuan di sini, ucap salah satu MC pembawa acara televisi ini. Wisnu yang sudah duduk, menatap ke depan dengan senyuman manisnya. Tangannya tergerak untuk mengambil sebuah mikrofon yang ada di atas meja di depannya. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Wisnu Delio Haris. Biasa dipanggil dengan Wisnu saja, ucap Wisnu. Para wartawan pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya untuk mengabadikan gambar Tuan Wisnu yang tampan itu. Awak media pun mulai menyebar nama seorang presidir Anatarna Group yang menjadi perbincangan selama ini. Dan sosok Wisnu pun terlihat jelas dari balik layar media sosial. Acara puncak pun dimulai. Wisnu membawa Genisa ke sebuah panggung besar. Mereka saling berhadapan dengan senyuman kebahagiaan yang terlukis di wajah mereka masing-masing. So sweet banget. Wisnu mengangkat tangannya setengah dada, seraya memegang mikrofon. Malam ini, bulan dan bintang yang menjadi saksi. Aku, Wisnu, menyatakan dengan sepenuh jiwa, bahwa aku sangat-sangat mencintai dan menyayangimu. Dan malam aku persembahkan untukmu istriku, lihatlah, Wisnu menunjuk langit-langit. Kata-kata yang Wisnu ucapkan sungguh membuat hati siapa saja menjadi luluh dan terpesona. Duk, duk, duk. Sebuah kembang api yang begitu indah terpancar di langit malam yang dihiasi dengan taburan bintang yang memancarkan sinar kebahagiaan malam ini. Suara tepuk tangan pun mengiringi suara letupan kembang api itu. Senyum Genisa pun mekar di sana, tidak sedikit yang merasa luluh akan cinta yang Wisnu miliki untuk Genisa. Sementara itu, Buk Rosa beserta keluarga yang masih menatap layar televisi, menatap sendu TV itu. Ada rasa bersalah serta penyesalan yang mendalam saat ini di hati mereka. Seandainya saja aku yang berada di sana, ucap Anis spontan dengan wajah tanpa dosa. Seketika semua mata menatap Anis dengan nyalang. Joni pun tidak kalah tajamnya menatap istrinya itu. Maaf, aku hanya bercanda, ucap Anis cepat, kala mendapati semua keluarganya menatap dirinya dengan tatapan tidak biasa. Masih di sebuah panggung. Happy anniversary sayang. Terimalah hadiahku untukmu, ujar Wisnu, masih dengan senyuman yang sumringah. Seraya menunjuk sebuah kado besar berukuran jumbo. Genisa menoleh ke arah kado. Kado itu seketika terbuka. Sebuah mobil mewah terpampang indah di dalam kado itu. Sebuah mobil termahal di dunia, telah Wisnu berikan sebagai hadiah anniversary untuk istrinya. Semua orang benar-benar dibuat syok oleh Wisnu. Terutama keluarga Genisa yang selama ini hanya bisa menghina Wisnu. Next episode 32. Episode 32. Meminta maaf. Semua orang benar-benar dibuat syok oleh Wisnu.
terutama keluarga Genisa yang selama ini hanya bisa menghina Wisnu. Setelah acara selesai, Wisnu dan Genisa segera untuk pulang. Sayang, terima kasih ya untuk hari-hari penuh warna yang sudah kamu berikan. Terima kasih juga karena sudah mau bertahan denganku sampai ke titik sekarang, ucap Wisnu kala di dalam mobil. Genisa menyandarkan kepalanya di bahu tegap suaminya. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih kepadamu sayang. Terima kasih sudah mau bertahan denganku walaupun keluargaku menentang pernikahan kita, ujar Genisa. Wisnu pun tersenyum bahagia, ia semakin mempererat pelukannya kepada istrinya itu. Keesokan harinya, "Nih, apa kita minta maaf saja kepada Wisnu, agar dia mau menerima kita lagi," saran Yunma yang berada di ruang keluarga bersama Buk Rosa. "Emangnya kamu mau mencari Wisnu kemana? Rumahnya aja gak tahu di mana," ketus Buk Rosa. "Kita bisa pergi ke kantornya Mi. Aku yakin banget, kalau kita bisa tinggal di rumah milik Wisnu hidup kita akan terjamin dan rumah yang Wisnu miliki pasti besar banget. Kita juga bisa memanfaatkan itu semua Mi," ucap Yunma dengan pikiran liciknya. "Kalau gitu ayo kita pergi ke sana. Jika saja Mami tahu Wisnu orang kaya, Mami gak akan pernah menghina dia," balas Buk Rosa. Keduanya pun bersiap untuk pergi ke kantor Anatarna Group. Sesampainya di sana, "Maaf Bu, mencari siapa?" ucap satpam di depan pintu masuk ke kantor Anatarna Group yang menghentikan langkah Yunma dan Buk Rosa. "Mencari Wisnu," balas Yunma. "Apa sudah ada janji?" tanya satpam itu lagi. "Saya gak perlu bikin janji sama menantu saya sendiri," ketus Buk Rosa. "Maaf Bu, silahkan menunggu dulu, Tuan Wisnu lagi ada rapat penting dan tidak bisa diganggu," balas satpam itu lagi. Yunma dan Buk Rosa tidak menjawab, mereka hanya melengos menatap satpam itu dengan raut wajah tidak suka. Pasalnya Buk Rosa paling anti yang namanya disuruh menunggu. Di ruang kerja, "Tuan, Buk Rosa sama anaknya sudah datang," ucap Rian. "Baik, biarkan saja dulu sampai mereka bosan menunggu di luar," balas Wisnu. 3 jam kemudian, "Heh, kamu mempermainkan saya ya? Masak meetingnya lama banget," celetus Buk Rosa tiba-tiba. "Maaf Bu, saya hanya menjalankan perintah bahwa Tuan tidak bisa diganggu sekarang," balas satpam itu. "Kamu gak tahu siapa saya? Berani sekali menyuruh saya menunggu selama ini. Saya itu ibu mertuanya Wisnu," ujar Buk Rosa dengan bangganya mempubliskan status dirinya sebagai mertua Wisnu. Wisnu yang berada di balik CCTV hanya tersenyum miring. "Menantu, cih, yang ada kalian menganggapku sebagai budak tidak lebih dari seorang pelayan yang kalian perlakukan semena-mena selama ini," lirih Wisnu. "Rian, suruh mereka masuk sekarang," perintah Wisnu. Rian hanya mengangguk lalu pergi untuk menghampiri Buk Rosa dan Yunma yang masih bertengkar bersama satpam. Ada apa ini?" seru Rian pura-pura tidak tahu. Yunma mengalihkan pandangannya. "Pria itu lagi," batin Yunma jengkel. "Wanita ini mengaku sebagai mertua Tuan Wisnu dan mereka ingin masuk begitu saja," jelas satpam itu. Buk Rosa nampak melebarkan matanya tidak suka. "Apa kamu bilang? Aku mengaku-ngaku," ucap Buk Rosa geram. "Sudah, kalian bisa masuk sekarang," potong Rian cepat. "Jika tidak pertengkaran akan terus terjadi di sana." Next episode 33. Episode 33. Peringatan. "Sudah, kalian bisa masuk sekarang," potong Rian cepat. "Jika tidak pertengkaran akan terus terjadi di sana." Buk Rosa nampak melengos, menatap satpam itu dengan penuh kemenangan. Di ruang kerja Wisnu, "Tuan," seru Rian kepada Wisnu yang masih membelakangi mereka. Wisnu yang sedang asyik menatap pemandangan di luar dari balik dinding kaca itu pun segera berbalik badan. "Wisnu, Mami membawakan kamu makan siang," ucap Buk Rosa cepat.
Wisnu menatap rantang susun yang ada di tangan mertuanya itu sejenak, nampak Wisnu hanya tersenyum miring. Aku sudah makan siang. Sebaiknya bawa pulang saja makanan itu, tolak Wisnu. Bu Rosa nampak tersenyum kecut, ada sedikit kekesalan di hatinya namun ia urungkan itu, mengingat dirinya yang ingin meminta maaf kepada Wisnu. Mami kesini sebenarnya ingin meminta maaf sama kamu. Seharusnya kami tidak pergi meninggalkan Genisa di rumahmu itu, ujar Bu Rosa dengan wajah memelas. Kenapa kalian datang lagi? Bukankah kalian sudah bahagia dan nyaman tinggal di apartemen yang Herlangga miliki itu? Rumahnya jauh lebih bagus dari rumahku, sindir Wisnu. Tidak, kami tidak membandingkan rumahmu dengan Herlangga kok, elak Bu Rosa. Wisnu kembali terkekeh geli, apa kalian pikir aku sudah pikun begitu? Sehingga melupakan perkataan kalian waktu itu, ucap Wisnu. Bu Rosa menjadi serba salah, harus dengan alasan apa lagi ia menjelaskan semuanya kepada Wisnu. Karena apa yang Wisnu katakan memang benar adanya bahwa dirinya sempat menghina rumah yang Wisnu miliki dan membandingkannya dengan apartemen Herlangga. Bukan begitu maksudnya. Tapi apa? Tapi kalian yang pikun begitu. Potong Wisnu cepat. Kami benar-benar minta maaf Wisnu. Kami menyesal, balas Bu Rosa. Sebelum kalian berubah, aku tidak akan memaafkan kalian. Pergilah sebelum aku mengusir kalian, lanjut Wisnu lagi. Lalu kembali membelakangi mertuanya itu. Tapi Wisnu, bantah Bu Rosa memelas. Tolong pergi sekarang. Tuan sedang tidak ingin diganggu sekarang, tegas Rian, dan langsung membawa Bu Rosa dan Yunma keluar. Di sebuah kantor keluarga Abimanyu, Herlangga dengan amarah yang menggebu, ia melempar semua barangnya dengan tatapan tajam. Matanya memerah karena menahan amarahnya sejak tadi. Tangannya mengepal geram, sehingga membuat kertas yang ada di tangannya menjadi bonyok tidak beraturan. Sebuah surat peringatan resmi dari seorang presidir Anatarna Group, bahwa yang bersangkutan dilarang keras untuk menyuplai barang ke Anatarna Group lagi. Hah, kurang ajar. Berani-beraninya dia mengancamku seperti ini, teriak Herlangga menggema di sana. Bukan hanya sekedar surat peringatan dari perusahaan, Herlangga juga diberi peringatan oleh Wisnu untuk tidak mengganggu Genisa lagi, selaku istri dari seorang presidir Anatarna Group. Jika diketahui bahwa yang bersangkutan melanggar peringatan itu, maka konsekuensinya akan ditanggung sendiri nantinya. Walaupun tidak disebutkan apa yang akan terjadi selanjutnya jika Herlangga melanggar, namun rasa takut akan presidir yang berkuasa itu tentu saja ada, mengingat bahwa memang Anatarna Group adalah perusahaan di tingkat tertinggi di kotanya. Perusahaan yang Herlangga miliki hanyalah sebagian kecil dari perusahaan Anatarna Group yang ada. Mereka juga diketahui sudah melakukan tanda tangan kerja sama bersama Anatarna Group. Jadi perusahaan itu sudah berada di bawah kendali Wisnu. Bersambung.